Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizul Hasan akan menjelaskan kerentanan pada jaringan nirkabel. Salah satunya itu rogue access point. Apa itu RAP? Jadi RAP merupakan suatu access point ilegal yang tidak dilindungi dan tidak dibuat oleh administrator jaringan itu. Bahaya apa saja yang bisa diakibatkan oleh RAP? Ada sekitar 3 bahaya yang sering diakibatkan. Yang pertama, seseorang yang diautentikasi ke RAP ini diizinkan mengakses ke dalam jaringan. Bahkan bisa jadi orang itu bermaksud jahat untuk memasukkan suatu backdoor di dalam jaringan. Lalu yang kedua, bahaya dari RAP itu dia tidak dipantau atau dikelola oleh administrator sistem. Jadi suatu sistem ini tidak berhubungan langsung dengan RAP. Lalu yang ketiga, tidak mengikuti prosedur keamanan normal dari titik akses nirkabel lain di jaringan yang sama. Kemudian bagaimana sih cara penyerangan menggunakan RAP ini? Dari yang saya cari, terdapat 3 cara yang biasanya dilakukan. Yang pertama itu beberapa penyerang membuat suatu RAP dengan menerbitkan SSID yang sama dengan AP yang legal, berharap siapapun dapat bergabung sehingga penyerang dapat mengintip lalu lintas mereka dan mencuri kredensialnya, atau mungkin hanya sebagai serangan DOS. Bahkan jika SSID AP ilegal menggunakan keamanan yang kuat, beberapa perangkat itu secara default akan masuk ke SSID yang sama dengan keamanan yang lebih rendah atau bahkan tanpa keamanan sedikit pun. Jadi bisa kita ketahui bahwa menambahkan keamanan pun bisa jadi malah membuat RAP itu lebih cepat terkoneksi daripada AP yang memiliki keamanan yang kuat itu. Lalu cara yang kedua, beberapa penyerang ini menyiapkan AP dengan pengaturan SSID atau keamanan itu terserah. Namun ini bedanya dicolokkan ke kabel LAN ilegal. Ketika ditancapkan ke kabel LAN legal ini berarti induk dari RAP itu merupakan induk AP yang legal. Jadi misalnya kan beberapa orang biasanya ada yang membuat suatu access point lagi ya untuk menambahkan jangkauan wifi atau sinyal di sekitar mereka, atau mungkin mereka juga ingin menghindari dari autentikasi WPA2 Enterprise. Namun dengan cara ini penyerang juga dapat melakukan pengaturan untuk memberi mereka pintu belakang atau backdoor ke jaringan pemilik tersebut, karena akses LAN biasanya dianggap lebih terpercaya dan kurang dipantau daripada koneksi internet. Untuk cara yang ketiga, namun cara yang mungkin bisa dianggap tidak terlalu berbahaya, yaitu misalnya seseorang di dalam suatu fasilitas itu menjalankan hotspot seluler MiFi karena alasan mereka sendiri, walaupun tidak mempublikasikan SSID atau terhubung ke LAN perusahaan, tetapi akhirnya akan bersaing untuk airtime di saluran tertentu dengan AP perusahaan terdekat. Ini adalah contoh AP yang paling tidak berbahaya dan paling biasa. Namun beberapa institusi mungkin akan tetap menganggap mereka ilegal dan mencoba melakukan tindakan balasan terhadap mereka.
kapan sih harus waspada terhadap suatu access point? Jadi yang pertama itu SSID suatu access point bukanlah SSID jaringan Anda atau tidak tercantum dalam daftar SSID yang diizinkan. Lalu yang kedua, access point menyembunyikan salah satu SSID Anda. Ketiga, access point adalah access point yang ad hoc yang dibentuk langsung antara dua perangkat klien. Lalu, fitur manajemen pada jaringan access point seperti SNMP, HTTP, dan Telnet telah dinonaktifkan. Lalu ada juga semisalnya alamat MAC access point tidak muncul dalam tabel ARP. Nomor 6, access point beroperasi sebagai bridge atau jembatan. Dan yang terakhir, jalur akses terdapat dalam daftar penipu yang telah ditambahkan oleh administrator jaringan. Untuk mencegah RAP itu ada beberapa cara. Terlebih-lebih ini digunakan oleh para administrator jaringan. Yang pertama itu menetapkan aturan yang ketat dan pastikan aturan tersebut telah dipublikasikan dengan baik. Kemudian mempertimbangkan untuk memakai suatu alamat IP statis, bukan mengatur pada DHCP server. Lalu bisa juga untuk menambahkan AP mencurigakan ke dalam list daftar RAP agar dapat diketahui oleh seluruh anggota, staf ataupun orang yang ada di sekitar situ. Lalu yang keempat, bisa mengaktifkan tindakan balasan otomatis untuk lebih cepat bereaksi. Lalu juga bisa menggunakan pemindaian aktif pada access point secara berkala. Lalu bisa juga untuk memastikan logging itu aktif dan selalu memeriksa pesan log untuk aktivitas yang mencurigakan. Kemudian bisa memberi keamanan pada access point ad hoc atau mungkin bisa menghilangkan saja. Dan mungkin yang terakhir, menggunakan keamanan berbasis port untuk mengizinkan hanya alamat MAC tertentu. Berikut 4 referensi yang saya pakai. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.